Shalom, selamat hari Minggu saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya menjumpai saudara di minggu terakhir bulan ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan penuh sukacita. Selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Beberapa hal penting yang menjadi perhatian kita telah kami rangkum untuk saudara dalam Aba News Update minggu ini. One, two, three, go! Forever gonna be amazing. L-O-V-E, you're so good to me. Makes my heart beat fast. This love's gonna last. Love, wider than I thought it could reach. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dalam Worship Night dengan tema The Power of Prayer pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 jam 7 malam di lantai 3 Aba Love Bali. Seluruh jemaat diundang untuk hadir. Jadwal Camp Pembinaan Wanita Bijak Single, Pra-Camp pada tanggal 8 April, Camp tanggal 10 sampai 11 April, Wisuda tanggal 12 April bertempat di GKII Immanuel Denpasar dengan biaya 300.000 per orang. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Kak Wiwin. Pendaftaran paling lambat 31 Maret 2024. Tema kita tahun ini adalah berbuah dan bermultiplikasi. Kami mengajak seluruh jemaat untuk tetap tekun dan antusias dalam pembacaan Alkitab bersama dalam Aba Jurnal Kehidupan. Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan ke rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan dana misi ke rekening BCA atas nama Doni Freddy atau rekening BNI. Atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikian Aba News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena kasih karunia Tuhan, kita masih ada sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema tahun ini untuk gereja kita Aba Love Bali adalah berbuah dan bermultiplikasi.
Pemimpin di tempat ini menginginkan supaya setiap jemaat menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang dapat membimbing, mendampingi jemaat atau orang-orang yang lain. Kita diharapkan supaya kita dapat berbuah dan bermultiplikasi, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dari minggu-minggu yang lalu, ya, tentang tertanam. Ya. Tujuan kita bukan hanya tertanam. Setelah tertanam kita berakar, kemudian kita bertumbuh, dan kita bisa berbuah yang lebat, dan bisa bermultiplikasi. Ya. Setiap benih, untuk dia bisa berbuah, benih itu terlebih dahulu harus ditanam. Ya. Seperti ibaratnya pohon mangga. Ya. Ada buah mangga yang merupakan benih, kemudian itu ditanam. Ya, dia bertumbuh dan dia berbuah. Ditanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu proses yang dialami oleh sebuah pohon. Tetapi itu sebenarnya juga merupakan proses produktivitas kehidupan kita umat manusia. Kita mulai dari kecil, kita bertumbuh, kita menjadi besar, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus tertanam. Tertanam di mana? Kita sudah belajar tertanam di gereja lokal, tertanam di komsel, tertanam di mentoring dan pemuritan. Di dalam kehidupan kita harus tertanam juga. Ya, selain di gereja, untuk kita bertumbuh, kita juga tertanam di dalam keluarga kita. Ya, kita tertanam di dalam pekerjaan kita terlibat bertanggung jawab di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam gereja dan lain sebagainya. Tertanam harus dialami oleh setiap orang. Setiap jemaat harus ditanam untuk dia bisa bertumbuh, berbuah, dan bermultiplikasi. Ya. Apa itu tertanam? Apa dampaknya apabila kita tertanam? Di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran bait Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kita, orang-orang yang benar, orang-orang percaya dikatakan bertunas seperti pohon korma. Kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu bagaimana sebuah pohon korma ditanam, kemudian dia bertumbuh, dia bertunas. Walaupun ada angin badai di padang gurun sana yang luar biasa keras, tapi tunas pohon korma tetap kuat. Ya. Kita yang ditanam di bait Allah, yang ditanam di dalam gereja lokal, yang ditanam di dalam komunitas sel, pemuritan dan lain sebagainya, kita akan menjadi kuat. Ya. Dikatakan di sini, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Bukan dikatakan mereka yang bertamu, mereka yang datang hanya sekali-sekali di bait Tuhan. Bait Tuhan berbicara tentang gereja lokal, tapi dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan, mereka yang ditanam di gereja lokal. Dampaknya apa? Pada masa tua pun mereka masih berbuah, ya, menjadi gemuk dan segar. Pada saat kita ditanam di gereja lokal, kita ditanam di sebuah komunitas, maka pada masa tua kita akan tetap berbuah. Ya, kita akan gemuk dan segar. Gemuk di sini bukan berbicara tentang overweight atau kelebihan berat badan, tapi kita diberkati oleh Tuhan untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, pada masa muda, saat sekarang kita terlibat, kita bertanggung jawab, kita tertanam di gereja lokal, di bait Tuhan, maka pada saat kita tua, kita akan berapi-api. Kita akan melakukan sesuatu hal yang luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuan kita ditanam. Pada saat kita ditanam, dampaknya di ayat ke-15, kita akan berbuah-buah pada masa tua. Kita akan gemuk, kita akan diberkati, dan kita akan segar, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Proses menanam adalah proses memasukkan, ya,
menanamkan akar-akarnya sampai ke dalam. Seperti pohon korma, dia ditanam di dalam. Kemudian pada saat dia mempunyai akar, akar itu akan terus masuk ke dalam tanah, mencari air. Dan pada saat itu, dia akan bertumbuh, dia akan melewati batu yang ditahan di atasnya, dan dia akan bertunas, berbuah, saudara-saudara. Proses menanamkan akar di sini adalah bagaimana kita terlibat sungguh-sungguh di suatu tempat, melibatkan diri di suatu gereja lokal dengan sungguh-sungguh. Kita terlibat sungguh-sungguh di dalam komunitas sel, di dalam pemuritan. Ya, saudara-saudara, kita harus bertanggung jawab di mana kita ditanam. Saya ambil contoh misalnya, kita berkomitmen untuk kuliah di suatu perguruan tinggi, di suatu fakultas. Selama 4 tahun kita berkuliah, kita harus mengambil tanggung jawab. Kita belajar, datang pada saat mata kuliah dilaksanakan, kita mengerjakan tugas, mengerjakan proyek, ya. Kita ikut ujian setiap mata kuliah, bahkan sampai akhir pun kita akan mengikuti ujian akhir. Di situ baru kita dikatakan kita akan berhasil menyelesaikan proses perkuliahan dan kita akan menyandang status sebagai sarjana. Demikian juga kalau kita mau berbuah dan bermultiplikasi, kita harus ditanam. Ya. Sebuah pohon kalau tidak ditanam, dia tidak akan bertumbuh. Sehebat, sebagus apapun medianya, tanah yang subur, ditanai pupuk nutrisi yang hebat, kalau benih itu tidak ditanam, maka benih itu tidak akan bertumbuh. Proses yang pertama adalah kita tertanam. Mungkin medianya kurang baik, mungkin pengajaran di gereja lokal kurang baik, mungkin gedungnya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita melihat jemaat di pedesaan, mereka sungguh-sungguh melibatkan diri, bertanggung jawab, tertanam di dalam proses jemaat yang ada. Mereka mempunyai gaya hidup yang luar biasa. Mungkin pengajarannya biasa saja, tapi gaya hidup mereka, gaya hidup yang mengasihi, gaya hidup Kristus ada di dalam kehidupan mereka. Ya, kekristenan berbicara tentang gaya hidup, bukan hanya pengajaran. Orang Farisi, pengajarannya luar biasa, tapi gaya hidupnya nol. Ya, mari kita terus menanamkan diri. Ketika kita meminta kepada Tuhan untuk diberkati, maka kita harus siap-siap untuk tertanam. Kuncinya adalah kalau saya dan saudara mau diberkati, maka kita harus tertanam. Pada saat benih yang ditanam, apakah benih itu tidak ada tantangan? Dari minggu-minggu yang lalu, dalam khotbah yang minggu sebelumnya, dikatakan pada saat benih itu ditanam, maka dia dalam keadaan gelap, sendiri. Ya. Pada saat benih ditanam, tidak semua benih itu 100% bertumbuh berbuah dengan baik. Mungkin ada yang tidak mendapatkan air nutrisi yang baik, sehingga dia tidak bisa berakar dengan mulus. Ya. Ada tantangan, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Matius 13 dikatakan, kita adalah benih. Ya. Matius 13 ayat 24 dan sampai 26 dikatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Apa arti dari perumpamaan Yesus ini? Kemudian dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya, Matius 13 ayat yang ke-36 sampai 38 dikatakan, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang-orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik
itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Benih yang baik. Kita, saya dan saudara adalah benih. Kita adalah anak-anak kerajaan. Kalau kita baca di pembacaan yang lain perumpamaan tentang penabur, benih itu diibaratkan adalah firman Allah. Tetapi perumpamaan tentang lalang dan gandum ini, benih itu adalah kita anak-anak kerajaan. Saya dan saudara jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya. Ya. Dikatakan pada saat gandum ditanam, pada saat kita ditanam, ada juga lalang. Ada juga orang-orang yang jahat di sekitar kita. Kita berusaha, ya, benih gandum, benih lalang itu berusaha mencari nutrisi bersama-sama, bersama-sama untuk mencari. Di sekitar kita banyak juga orang yang mungkin menghalangi kita, ya, sehingga itu mungkin menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Dunia di mana kita ada ini adalah dunia yang buruk, dunia yang rusak, sehingga kondisi keadaan kita bisa menjadi keadaan yang kurang baik, yang buruk. Tantangan pada saat tertanam itu ada. Pada saat mungkin kita mau tertanam, saya mau sungguh-sungguh terlibat, tertanam di gereja lokal. Saya mau sungguh-sungguh tertanam di komsel, tertanam di pemuritan mentoring. Tapi ada yang menghalangi kita, ada tantangan untuk kita betul sungguh-sungguh tertanam. Mungkin itu dari diri kita sendiri. Ada masalah dengan diri kita, dengan masalah dengan luka kita yang belum beres, masalah kesehatan mental kita yang terganggu, ataupun masalah yang lain. Di pekerjaan mungkin kita mengalami PHK, masalah ekonomi kita sulit, ya. Masalah keuangan kita sangat kritis, kesehatan kita terganggu. Ya. Saudara-saudara, ini yang sering menghambat kita. Ini yang sering membuat kita sulit, ya, untuk kita berkomitmen menanamkan diri di sebuah komunitas atau gereja lokal. Mungkin kita katakan, mengapa ya hal-hal buruk menimpa orang baik? Saya orang yang baik, saya orang yang taat ke gereja. Ya, saya rajin baca firman Tuhan, tapi kenapa hal buruk itu menimpa kehidupan saya? Saya mau fokus dulu dengan kehidupan saya. Kadang orang saleh, orang yang baik, tetapi mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita lihat Ayub orang baik, Ayub orang saleh, tapi dia mengalami hal yang tidak baik. Hartanya semua hilang, anak-anaknya pun dipanggil Tuhan. Ya. Bahkan bukan itu saja, dirinya sendiri banyak borok, sakit, penyakit yang dialami oleh Ayub. Padahal dia orang baik. Tapi kita melihat respon Ayub. Respon yang luar biasa dari Ayub. Di Ayub 1 ayatnya ke-20 sampai 22 dia katakan, maka berdirilah Ayub, ia mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian ia sujud menyembah. Dia katakan, dengan telanjang aku datang dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, terpujilah nama Tuhan. Dan dari semuanya itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa. Dan Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tetap percaya bahwa Allah adalah berkuasa. Di dalam tantangan yang dia hadapi, dalam masalah kehidupan, keadaan yang tidak baik yang dihadapi. Tapi respon Ayub luar biasa. Ya. Dari sini kita melihat bahwa penderitaan, pergumulan, masalah bertubi-tubi yang kita hadapi itu bukanlah dosa. Tapi bagaimana respon kita? Mungkin ada orang yang marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya? Marah kepada diri sendiri dan marah kepada orang lain. Nah, itu yang dosa. Ya. Respon kita menentukan, saudara-saudara. Maria orang yang saleh. Anak pertamanya pada saat Yesus umur 12 tahun, suaminya tidak ada. Mungkin suaminya sudah meninggal karena sejak Yesus 12 tahun, Yusuf tidak diberitakan lagi. Ya, dia menghidupi ya anaknya sendiri. Kemudian pada saat itu dia melihat anaknya disiksa dan dipaksa melalui Via Dolorosa. Begitu penderitaan yang dialami oleh Maria. Tapi Maria tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara,
pada saat kita mengalami masalah di dalam kesehatan, mungkin masalah kondisi keuangan yang kurang baik, hubungan dengan keluarga kita kurang harmonis, mungkin itu sering menghalangi kita untuk kita datang untuk tertanam lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita katakan, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa hal-hal yang buruk menimpa saya? Kenapa Tuhan? Jelaskan. Tuhan tidak menjelaskan karena Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Yang saya mau katakan, bahwa kita hidup dari janji-janji Tuhan. Kita hidup dari firman Tuhan, bukan dari penjelasan Tuhan. Ya. Apapun yang kita alami dalam kondisi saat ini, percayalah, janji-janji Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya orang yang percaya. Mungkin kita mengalami masalah demi masalah, tapi saatnya kita tahu, oh aku tahu sekarang, aku mengalami masalah dulu. Tapi saat sekarang aku percaya Tuhan tetap menyertai aku, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita semua punya masalah. Saya juga punya masalah. Masalah saya berat. Tetapi satu hal yang saya percaya, kalau saya ada sampai saat ini, itu karena Tuhan menyertai saya. Kalau Tuhan sudah menyertai di hari-hari yang lampau, di dalam masa-masa kesulitan yang tidak mungkin, tetapi Tuhan memberkati, Tuhan menyertai sampai sekarang, maka saya percaya di hari-hari yang akan datang, Tuhan akan tetap memberkati, Tuhan akan tetap menyertai saya dan saudara. Tetaplah percaya, apapun itu saudara-saudara. Ada orang yang kadang-kadang marah, ya. Kenapa Tuhan mengambil harta saya? Kenapa Tuhan mengambil orang-orang yang saya cintai? Orang tua saya dipanggil oleh Tuhan. Anak saya dipanggil oleh Tuhan. Ingat saudara-saudara, bahwa apapun yang kita alami, apapun kepunyaan kita saat di dunia ini, itu adalah sepenuhnya bukan sepenuhnya milik kita. Ingat nilai-nilai hamba ya di dalam gereja lokal kita. Salah satunya adalah, aku bukan pemilik, tetapi itu adalah milik Kristus. Saya dan saudara hanya pengelolanya. Ya. Pada saat diambil oleh Tuhan, mungkin kita marah. Kenapa? Saya nggak mau dan lain sebagainya. Misalnya, seandainya saya mempunyai mobil sport yang baik, yang sangat mewah, mobil Lamborghini Sport, keluaran terbaru. Kemudian saya pinjamkan kepada saudara, silahkan pakai. Ya, karena sebulan saya akan ada di luar kota. Silahkan saudara pakai. Ya. Saudara pakai mobil tersebut, menikmati ya bersama dengan keluarga, keteman dan lain sebagainya. Wah, sangat menyenangkan memakai mobil sport tersebut. Saudara sangat bangga, senang dengan memakai itu. Ya. Tetapi sebulan kemudian saya datang dan saya mau mengambil mobil itu. Bagaimana respon saudara? Mungkin saudara katakan, jangan, saya nggak mau diambil itu, saya sudah menikmati. Saya sudah enak, saya pakai, saya mau ambil, saya nggak mau kasih. Siapa yang salah di situ? Ya. Saudara, karena itu adalah milik saya bisa mau mengambil. Ya. Apa yang kita alami saat ini, di dunia ini, itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau pada saat Tuhan mau mengambil itu, kita harus relakan. Karena kita tahu Tuhan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mungkin dikala kita menghadapi tantangan, kita menghadapi masalah, kita harus tetap ingat bahwa Allah tetap ada. Dia tetap menyertai kita. Mungkin pada saat kita berseru kepada Allah dan Tuhan tidak menjawab, ya, Tuhan tenang. Seorang guru pada saat ujian, dia akan tenang. Dia akan diam. Karena dia sudah mempersiapkan murid-muridnya menghadapi ujian tersebut. Bapa kita sudah mempersiapkan kita. Dikala kita menghadapi tantangan, dikala kita menghadapi masalah, Bapa peduli kepada kita. Dia mengasihi saya dan saudara. Oleh sebab itu kita fokus kepada Allah, bukan kepada hal-hal yang menghalangi,
kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Saya ingat pembacaan beberapa hari yang lalu dalam minggu ini. Di dalam Kisah 27. Pada saat Paulus berlayar ke Roma. Ya. Dia menumpang di kapal dari Alexandria yang mau menuju ke Italia. Kemudian terjadi angin badai. Angin badai timur laut yang luar biasa. Ya. Di situ terjadi angin badai. Pada saat Paulus katakan, kita harus berhenti. Tetapi orang-orang yang ada di situ, dia lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda. Dia katakan terus jalan. Tidak dihiraukan apa yang Tuhan sampaikan kepada Paulus. Akhirnya mereka mengalami goncangan, angin badai yang luar biasa. Tetapi Paulus katakan tenang, sabar. Ya, Tuhan tetap menyertai jiwamu, nyawamu tidak akan hilang. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada saat menghadapi itu, pada saat dekat, yang tadinya kapal itu mengangkut gandum yang akan dijual, banyak barang-barang yang ada di situ, dengan 270 orang lebih. Ya, kemudian gandum itu dibuang. Mereka bukan fokus lagi kepada hal-hal yang akan dijual ini, bahan-bahan ini, gandum-gandum ini mereka buang. Dan mereka fokus kepada nyawa mereka, mereka fokus kepada Allah. Saudara-saudara, dalam menghadapi masalah, mari kita fokus hanya kepada Allah. Bukan hal-hal yang lahiria. Ya. Karena kita tahu, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu saya mau katakan, di dalam proses kita tertanam, ada tantangan-tantangan yang kita akan hadapi. Sehingga saya mau katakan, tema khotbah yang saya sampaikan ini adalah menghadapi tantangan untuk kita tertanam. Ya. Apapun tantangan yang kita alami, apapun kondisi kita yang mau menghalangi kita untuk tertanam. Tetapi kalau saya dan saudara mau berbuah, saya dan saudara mau diberkati, mari kita tertanam. Proses untuk berbuah dan bermultiplikasi diawali dengan tertanam. Kita tertanam di gereja lokal, tertanam di komunitas sel, kita tertanam di pemuritan mentoring. Dan kita akan mengalami proses yang daripada Tuhan. Ada suka duka mungkin yang kita alami, tetapi kita akan menjadi kuat. Ya, seperti tunas pohon korma. Apapun tantangan, apapun masalah, apapun angin goncangan badai yang menghampit, tetapi kita tetap tegak. Mari dalam proses kita berbuah dan bermultiplikasi, kita tetap berkomitmen dengan sungguh-sungguh, berketetapan hati bahwa saya mau mengalami proses Tuhan. Saya mau ditanam supaya saya bertumbuh dengan sempurna. Firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita. Sehingga kita berbuah-buah lebat dan bermultiplikasi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.